Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini ada apa semeton ya? Kok banyak sekarang yang melaporkan permasalahannya ke Kang Deddy ya? Kita tahu sendiri Kang Deddy hanya gubernur Jawa Barat begitu. Tapi ada tuh yang dari Sulawesi, dari Kalimantan ngelapor juga ke Kang Deddy ya. Ini uniknya pemimpin yang memang selama ini bisa menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh masyarakat ya. Jadi mendapatkan atensi yang luar biasa juga dari masyarakat begitu ya. Selain itu juga penyelesaian dari kasus kemarin yang mohon maaf ya, ada bos rental yang di inilah sama salah satu aparat juga, anaknya ngelapor juga ke Kang Deddy begitu ya. Ini menarik untuk kita reaksi sebentar, bagaimana sih sebenarnya orang-orang ini kok ngelapor ke Kang Deddy, tidak ngelapor ke aparat hukum begitu yang ada di situ ya. Jadi gimana video lengkapnya sebentar, ini dia. Saya tambahkan bahwa ini sama Bapak Marwan ya, berimbang. Baca Marwan. Ya, berimbang itu apa? Satu pengusaha yang besar, satu adalah pemilik lahan yang hanya tidak kurang lebih 1 hektar. Dan itu sudah dibangun oleh si pengusaha itu. Ya, ibarat inisial A tadi. Sehingga posisi yang tidak seimbang tadi dimanfaatkan oleh dia, dan dia sudah sengaja membawa senjata api di dalam mobil. Nah, itu menjadi suatu persoalan. Nah, itu merupakan suatu perencanaan dari sejak awal. Selain premanisme tadi, juga ada suatu kesengajaan. Jadi tidak bisa itu dikatakan overmah. Kalau menurut saya begitu. Itu saja. Saya menambahkan lagi ya. Silakan. Kejadian perkara itu disaksikan oleh anak ini. Anak di bawah umur, melihat sendiri. Bahkan anak ini waktu di LPSK ditanya oleh LPSK, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya mau menjadi tentara, mau membunuh yang membunuh bapak saya. Kan luar biasa ini loh, sampai begitu tersimpan. Untuk itu kami sampaikan kepada pemerintah, baik legislatif ataupun eksekutif. Saatnya kita untuk mereformasi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Amin. Kalau sampai tidak tuntas seperti ini, seperti baik, terima kasih. Ini istrinya. Ini istri korban. Tadi gimana hasilnya Bapak sebagai kuasa hukum sama si ibu korban menghadap gubernur Jawa Barat itu menghasilkan apa tadi keputusannya Pak? Respon Kang Deddy sangat positif sekali dan Kang Deddy banyak memberikan arahan kepada kami. Intinya Pak Deddy ngerespon ya. Merespon. Sangat Siap. Smart. Terima kasih. Selamat sore. Sekarang kan sudah jelas nih, pelakunya udah ditangkap, ya kan? 3 orang kan, sudah ditahan menurut keterangan jajaran pimpinan TNI Angkatan Laut, ya kan? Sudah ditahan, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku KUH pidana, ditangani oleh pengadilan militer, gitu. Kenapa masih tegang? Apa yang jadi keluhan? Kami dari pihak keluarga ini ya ingin tetap mengawal sampai tuntas agar pelaku ini dapat hukuman yang terberat itu, Kang Deddy. Ya, hukumannya sesuai dengan perilakunya. Betul. Nah, apa yang menjadi keraguan? Kamu ragu nggak? Kan ada rekonstruksi. Di rekonstruksi itu apa yang membuat kamu hatinya nggak lega? Pada saat rekonstruksi itu kita nggak ditunjukkan pelaku-pelaku ini, Bang Deddy. Mukanya itu ditutup. Oh, gitu. Waktu rekonstruksi wajahnya ditutup. Ditutup. Seluruh reka adegan yang waktu rekonstruksi sesuai nggak? Sesuai. Cuman yang menjadi penyesalannya adalah wajahnya ditutup. Betul. Itu Kalau sesuai ya sesuai. Betul, sesuai. Diperiksa di POM TNI AL-nya sudah. Sudah. Setelah preskon baru kita diperiksa. Jadi sebelum bukan sebelum preskon. Oh, itu ya. Jadi waktu itu setelah kemudian sudah waktu penyelidikan sudah menjelaskan Sudah menjelaskan secara utuh. Dan ya kita terima kasih juga kepada Puspom-Al sudah pada reka adegan itu sudah sesuai begitu. Oke. Artinya bahwa sekarang jajaran POM Angkatan Laut sudah memperlihatkan sikap transparan. Betul. Melakukan proses penyelidikan secara sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Betul. Cuman yang menjadi ganjalannya adalah kenapa pelakunya wajahnya ditutup. Iya. Sehingga
memiliki keraguan. Iya, karena kita tidak tahu wajahnya di balik muka itu siapa. Ya, karena kita tidak tahu saksi-saksi ini apa betul orang yang melakukan itu di balik topeng itu. Waktu reka adegan itu betul nggak pelaku atau bukan? Betul. Nah kemudian CCTV-nya ada kan? CCTV ada. Di Indomaret ada. Aman. Aman. Sesuai dengan kejadian ya, Bang. Ya artinya CCTV-nya sudah dipegang oleh kepolisian. Sudah. Yang saya harapkan dari keluarga itu pengennya sih ke pengadilan umum, karena kan ini kan kejadian bukan dalam konteks militer, Kang Deddy. Jadi bisa biar terang benderang. Oh, gitu. jadi gini, di undang-undangnya dilihat apakah Ya. kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang itu kejahatan umum diadili tidak di peradilan umum. Kasus seperti ini sih sebenarnya sudah sering terjadi ya Kang Deddy, karena ini kayak udah terstruktur. Jadi saya rasa nih kayaknya ada sindikat Kang Deddy. Oke, yang berikutnya adalah bahwa jajaran Polda Banten untuk tidak boleh ada keraguan membongkar sindikat penggelapan mobil rental atau sindikat penadah mobil hasil kejahatan, apa-apa penggelapan mobil rental atau pencurian. Kan begitu? Betul. Ya kan? Berarti Polda Banten atau Mabes Polri tidak usah ada keraguan. Nah itu semeton ya, memang kita lihat apa yang dilakukan Kang Deddy yang sekarang ini luar biasa. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang ini bukan di saat beliau menjadi gubernur ya. Jauh sebelum beliau jadi gubernur juga, waktu menjabat komisi berapa itu juga Kang Deddy melakukan hal-hal yang luar biasa menurut saya, yang langsung terjun ke masyarakat begitu. Yang sebagian besar yang kita temukan memang selama ini belum ada tuh yang semaksimal Kang Deddy turun sampai ke pelosok-pelosok untuk menemui masyarakat begitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika memang sebelum dan sesudah pejabat itu kan beda, ya pasti beda. Yang sebelum menjabat itu lagi mencari simpati gitu, turun sampai ke dasar-dasar jurang begitu ya turun. Tapi setelah sudah menjabat beda cerita. Nah ini menjadi aneh ketika seorang pejabat yang luar biasa sekarang seperti Kang Deddy melakukan itu begitu. Baik dia di saat dia belum menjabat, saat kampanye, dan saat sudah menjabat juga perlakuannya sama, turun ke masyarakat. Bahkan ada satu statement yang menarik dari beliau yang mengatakan bahwa dia tidak mau full berdiam di kantor gubernur ya, karena bagi beliau bahwa kantor gubernur itu ya di seluruh wilayah Jawa Barat. Ini hal yang luar biasa lah menurut saya. Ini semakin menarik semeton ya, dan kita akan lanjutin ini salah satu juga pelaporan ini warga, kalau tidak salah warga Bekasi ya, tentang sesuatu tanah juga kalau tidak salah. Dan ada juga kreasi netizen di situ nanti yang membedakan antara gubernur sebelumnya dan sekarang Kang Deddy. Menarik juga semeton. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Deddy Mulyadi. Melalui video ini, kami warga Jawa Barat di Kota Depok memohon dengan hormat kiranya Kang Deddy Mulyadi berkenan membantu kami, warga masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang oknum-oknum pejabat pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisala, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kami yakin Kang Deddy Mulyadi akan berkenan membantu kami sebagaimana Kang Deddy Mulyadi mau membantu 7 orang korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon akibat dari oknum aparat kepolisian yang tidak bertanggung jawab. Demikian kami sampaikan dengan harapan Kang Deddy Mulyadi berkenan turun ke Depok untuk menemui kami warga Jawa Barat yang menjadi korban tindakan oknum pejabat pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional tersebut. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan hatur nuhun atas perkenannya
kami atas nama ahli waris pemilik tanah adat Kampung Bojong, Bojong Malaka, Depok, menunggu respon dari Kang Deddy Mulyadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perbedaan gubernur lama dan gubernur baru ketika meninjau korban banjir. Ini udah 2 bulan terendam, Pak. Bapak mau nanya atau mau marah? Enggak, aku mau mikir solusinya aja, Pak. Sebagai Kalau saya jawab, enggak. Bapak mau dengar nggak? Iya. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya, Pak. Udah 2 bulan ya, Pak. Kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya, Pak. Udah 2 bulan ya, Pak. Kerendam nggak ada solusinya, Pak. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Non? Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya, Cienteng, Pak. Cuma nggak ada. Ada itunya, Cienteng, Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup dan lain-lain. Makanan mana, Pak? Makanan mana, Pak? Atau ngiring kan itu dia dari akar yang Atau Pak, jangan perhatikan yang di tempat pengungsian, Pak. Perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan. Makanya ada namanya Pak Kepala Desa. Makanan berkardus-kardus yang titip kepala desa yang membagikan. Dahar manggih itu dahar. Wah, udah puasa itu mah. Mana? Yang musab bisa berimah di dia. Berapa rumah di sini? Kan yang kebanjirannya kan ini mah langganan tiap tahun. Ini terdampak dari banjirnya dari Sungai Cibeet. Cibeetnya harus dibikin bendungan. Kewenangannya di Kementerian PU. Pak. Ima ibu mana? Iya ta. Oh ini. Jadi begini, sekarang saya nanya ke warga. Nih, kan ini mah langganan sebelum terbangun Danau Cibeet. Kalau rumahnya dibuat panggung tinggi, mau nggak? Mau Pak. Mau ya? Nanti mau nggak sok Pak RT? Mau. Jadi gini, rumahnya itu tidak begini. Nanti saya harus buatin misalnya dikolongin, tingginya 2 meter. Aduh kunaon apa? Lulus puasa dahar. Nah kemudian paling tinggi banjir di sini berapa? Ya, paling tinggi 3 meter lah. 3 meter yang udah pernah. 3 meter paling tinggi. Ya, tapi jarang. Jarang. 3 meter mah jarang. Hanya 2 meter lah. 2 meter setengah lah ya. Iya. Jadi dibikin rumahnya konstruksinya, dibikin kolong pakai beton, beton 2 meter setengah. Ya. Di atasnya rumah. Jadi ketika banjir tidak ada masalah. Tinggal keluar kalau tinggi pakai perahu. Iya. Oh, benar. Setuju kan? Setuju. Awas nih, saya tahun ini juga mau saya bangunin. Iya. Ya. Ada berapa rumah? Ya di sini hampir 02. Hampir 900-an, 1.000 lah. Semua. Iya. 1.000 rumah. Iya. 1.000 rumah yang di sini. Iya. Semua 2 RT. Iya. Udah kalau warganya sepakat 1.000 rumah saya bangunkan, tapi standarnya sama. Iya. Tidak ada rumah mewah, semuanya dibikin sama. Didesainnya sama seperti kampung-kampung adat. Mau. Ya udah begitu. Karena kan kita ngarepin bangun Danau Cibeet, pembebasan tanahnya lama. Ya kan? Bangunnya oleh PUPR pemerintah pusat. Ya kan? Kita bikin solusi yang jangka pendek dulu. Terus yang kedua, sampah-sampahnya harus segera diberesin. Runtah tadi solokan menipino. Ya, pembuangan Pak di sini mentok. Ya, di mana mentok? Di mentok kan bisa lewat. Solusinya itu satu. Ya, Mak. Ya, jadi saya kasih solusi ya. Tahun ini juga saya bangunkan rumah yang berpanggung. Amin. Betul. Jadi rumahnya tingginya 2,5 meter. Nanti di atapnya mau tembok, mau dalam bentuk bambu, mau kayu, nggak ada masalah, nanti kita siapkan. Ya. Yang penting ketika hujan datang, banjir masyarakat aman. Ya. Karena kalau menyelesaikan banjir menunggu pembangunan Danau Cibeet, Danau Cijurei di Bogor. Eta nu kudu mangabangunan Menteri PU, nya. Itunya kada ya. Tahun dia dibangunkan ya, nya. Nah itu sebetulnya video terakhir perbedaan ya. Tapi kalau menurut saya sih
setiap orang itu mempunyai ciri khas ya, punya cara sendiri bagaimana menjalankan kepemimpinan begitu ya. Tidak eloklah kita sekarang membanding-bandingkan Kang Deddy sama Kang Emil yang dimana juga kita tahu Kang Emil kemarin juga sudah maksimal bagaimana memimpin Jawa Barat ya. Jadi kita masyarakat netizen sebenarnya harus bisa lah ya, harus bisa, jangan sukalah membanding-bandingkan, menjelek-menjelekkan begitu, yang nantinya juga akan memberikan sesuatu pro kontra antara pendukung Kang Emil sama Kang Deddy. Karena kita tahu sendiri bahwa Kang Deddy juga sudah sampaikan bahwa dia tidak mau bahwa mengakui juga kinerja Kang Emil kemarin yang luar biasa juga ya. Jadi janganlah ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.